Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji dengan nomor induk mahasiswa 181010550763. Di sini saya akan memaparkan tentang materi balance scorecard. Yang akan kita bahas adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dari balance scorecard? Yang kedua, bagaimana konsep balance scorecard? Yang ketiga, bagaimana balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen? Yang keempat, apa pentingnya balance scorecard bagi perusahaan? Yang kelima, apa hubungan scorecard dengan strategi perusahaan? Yang keenam, apa definisi finansial secara umum? Yang ketujuh, bagaimana perspektif finansial balance scorecard? Tujuan pembelajaran. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian dari balance scorecard. Yang kedua, mengetahui konsep balance scorecard. Yang ketiga, mengetahui balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen. Yang keempat, mengetahui pentingnya balance scorecard bagi perusahaan. Yang kelima, mengetahui hubungan scorecard dengan strategi perusahaan. Yang keenam, mengetahui definisi finansial secara umum. Yang ketujuh, mengetahui perspektif finansial balance scorecard. Yang pertama adalah definisi balance scorecard, yaitu balance scorecard adalah sebuah perencanaan strategis dan sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan industri, pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk kegiatan usaha untuk menjelaskan visi dan strategi organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap strategis tujuan. Sementara frase balance scorecard diciptakan pada awal tahun 1990-an. Akar dari jenis ini pendekatan yang mendalam dan termasuk karya perintis General Electric yang pengukuran kinerja pelaporan di tahun 1950-an dan pekerjaan proses Francis Insinyur yang menciptakan table the board secara harfiah, sebuah ukuran kinerja di bagian awal abad ke-20. Balance scorecard telah berevolusi dari awal digunakan sebagai kerangka pengukuran kinerja yang sederhana untuk penuh perencanaan strategis dan sistem manajemen. Yang baru, scorecard seimbang mentransformasikan organisasi rencana strategis dari menarik tetapi pasif dokumen ke dalam berbasis perintah untuk organisasi sehari-hari. Pendekatan baru ini, manajemen strategis pertama kali rinci dalam serangkaian artikel dan buku oleh Dr. Kaplan dan Norton. Mengenali beberapa kelemahan dan ketidakjelasan dari pendekatan manajemen sebelumnya, pendekatan scorecard yang seimbang memberikan resep yang jelas mengenai apa yang harus perusahaan untuk mengukur keseimbangan perspektif keuangan. Balance scorecard adalah sebuah sistem manajemen, bukan hanya suatu pengukuran yang memungkinkan organisasi untuk menjelaskan visi dan strategi mereka dan menerjemahkannya ke dalam tindakan. Selanjutnya ada konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard selanjutnya akan disingkat BSC. Di sini saya akan menyebutkan BSC agar tidak terlalu panjang. BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan, Harvard Business School, and David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard atau kartu skor yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Mula-mula balance scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaannya, kinerja eksekutif diukur hanya dari segi keuangan, kemudian berkembang menjadi luas yaitu 4 perspektif yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. 4 perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya.
BSC sebagai sebuah sistem manajemen. BSC menyediakan para manajer suatu instrumen yang dibutuhkan untuk mengemudikan perusahaan menuju kepada keberhasilan persaingan masa depan. Dewasa ini, perusahaan bersaing dalam lingkungan yang kompleks sehingga pemahaman yang akurat tentang tujuan serat metode untuk mencapainya adalah amat vital. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi perusahaan dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Scorecard mengukur kinerja perusahaan pada 4 perspektif yang seimbang atau balance. Yang pertama, finansial, yang kedua, pelanggan, yang ketiga, proses bisnis internal, yang keempat, proses pembelajaran serta pertumbuhan. BSC memungkinkan perusahaan mencatat hasil kinerja finansial sekaligus memantau kemajuan perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud yang dibutuhkan untuk pertumbuhan masa mendatang. Aktiva tak terwujud memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan hubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas dan memungkinkan berbagai segmen pelanggan dan wilayah pasar bayu untuk dilayani secara efektif dan efisien. Yang kedua, memperkenalkan produk dan jasa inovatif yang diinginkan oleh segmen yang dituju. Yang ketiga, memproduksi produk dan jasa bermutu tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan dengan harga yang murah dan dengan tenggang waktu yang pendek. Yang keempat, memobilisasi kemampuan dan motivasi pekerja bagi peningkatan kemampuan proses, mutu, dan waktu tanggap yang berkesinambungan. 5. Mengembangkan teknologi informasi database dan sistem. Perusahaan Abadi Informasi dibangun dengan seperangkat asumsi operasi yang baru, yaitu lintas fungsi, kaitan dengan pelanggan dan pemasok, segmentasi pelanggan, skala global, inovasi, pekerja yang berpengetahuan. Tujuan dan ukuran dalam BSC lebih dari sekedar sekumpulan ukuran kinerja finansial yang non finansial khusus. Semua tujuan dan ukuran ini diturunkan dari suatu proses atas ke bawah yang digerakkan oleh misi dan strategi unit bisnis. Balance Scorecard sebagai sebuah sistem manajemen inovatif menggunakan scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting. Yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen eksekutif senior yang bersama-sama bekerja menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategis yang spesifik. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan serta ukuran strategis. Tujuan dan ukuran strategis BSC dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara elektronis melalui jaringan komputer. 3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. BSC akan memberi dampak terbesar pada saat dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya perubahan perusahaan. Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai, mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut. Yang ketiga, menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek bagi ukuran finansial dan non-finansial scorecard. Yang keempat, menginginkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses manajemen yang terakhir menyertakan BSC dalam suatu kerangka kerja pembelajaran strategis. Proses ini adalah proses yang paling inovatif dan merupakan aspek yang paling penting dari manajemen scorecard. Proses ini memberikan kapabilitas bagi pembelajaran perusahaan dan pada tingkat eksekutif. Pentingnya balance scorecard bagi perusahaan. Balance scorecard memberi para eksekutif kerangka kerja yang komprehensif untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja yang terpadu. Banyak perusahaan telah mengadopsi pernyataan misis untuk mengkomunikasikan berbagai nilai dan keyakinan fundamental perusahaan kepada semua pekerja. Pernyataan misi harus inspirasional. Pernyataan-pernyataan itu harus memberi energi atau motivasi kepada perusahaan. Balance Scorecard digunakan sebagai sistem komunikasi, informasi, dan pembelajaran, bukan sebagai sistem pengendalian. 4 perspektif scorecard memberi keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan faktor pendorong tercapainya hasil tersebut.
Empat perspektif tersebut adalah perspektif finansial, yang dimana BSC menggunakan perspektif finansial karena ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan BSC, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit tersebut akan bersaing dengan dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal. Para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk yang pertama, memberikan proposisi nilai yang akan menarik perhatian dan akan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar dan sasaran. Yang kedua, memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi para pemegang saham. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Tiga sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan datang dari manusia, sistem dan prosedur perusahaan, tujuan finansial, pelanggan, dan proses bisnis internal di BSC biasanya akan memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapabilitas SDM, sistem dan prosedur saat ini dengan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang penuh dengan terobosan. Definisi finansial secara umum. Definisi finansial secara umum. Mendengar kata finansial, tentunya kita akan berpikir, itu adalah istilah dalam bidang ekonomi. Ya, finansial adalah sebuah kata yang sering muncul dalam bidang ekonomi. Finansial berasal dari bahasa Inggris, yakni finance. Mudahnya, finansial juga diartikan sebagai keuangan. Pengertian finansial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan bagaimana menghitung dan mengatur resiko proyeknya. Finansial berarti mempelajari kemampuan individu, bisnis, dan organisasi sejalan dengan waktu, serta menghitung resiko dan menentukan prospek. Finansial juga dapat berarti administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada sebuah institusi atau lembaga. Perspektif finansial balance scorecard. Pembentukan sebuah balance scorecard seharusnya akan mendorong unit bisnis untuk mengaitkan tujuan finansial dengan strategis korporasi. Tujuan finansial menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif scorecard lainnya. Perspektif finansial secara umum berfokus pada dua elemen, yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan, apa itu balance scorecard? Balance scorecard memberikan informasi yang lebih komprehensif, akurat, dan tepat bagi pelaksanaan visi dan misi badan usaha melalui strategi yang dipilihnya berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.